Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Para jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah di kesempatan yang penuh berkah ini. Allah berikan banyak sekali limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa melanjutkan kembali majelis kita pada malam ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan bab yang ke-15 tentang menetapi sunnah, ya. Pada halaman yang ke-100, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wahtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Beberapa hadis tidak butuh banyak penjelasan. Nanti hadis yang ke 69 kayaknya, atau ke 70 yang paling panjang nih, ya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian bertanya, janganlah kalian menanyakan kepadaku tentang apa yang aku diamkan, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak mempertanyakan, bukan banyak bertanya sebetulnya, banyak mempertanyakan, mempermasalahkan sebuah perintah, dan sikap mereka yang selalu menyelisihi nabi-nabi mereka. Oleh karena itu, jika aku melarang sesuatu, tinggalkanlah. Kalau aku perintahkan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, hadis kita memahami dalam Islam itu Allah Maha mengetahui seperti apa keadaan manusia, sikap terhadap syariat, ikhtilaf atau perbedaan karakter, watak dan sifat. Sehingga kalau kita perhatikan, sebagian besar syariat itu datang dalam bentuk yang sifatnya umum, bisa diterima di seluruh lapisan, ya. Sedikit sekali syariat ini yang berbasis kultur orang Arab murni, yang kalau dipraktekkan di luar Arab jadi nggak cocok misalnya. Itu sangat sedikit sekali, gitu ya. Sebagian besar syariat ini datang dalam bentuk umum. Orang timur, orang barat, orang utara, orang selatan, semuanya bisa mengerjakan sholat, puasa, zakat, tilawah, dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga seringkali ibadah-ibadah ataupun perintah itu datang dalam lafadz yang umum, ya, dimana tidak ada batasan-batasan yang sifatnya adalah pasti mengikat sampai kemudian tidak bisa dilaksanakan di tempat yang lain. Nah, karena sifat syariat yang seperti ini, maka anjurannya kita mengerjakan berdasarkan apa adanya. Tidak perlu kemudian kita memperumit, mempersulit pada sesuatu yang sebenarnya dibiarkan umum. Ini sebetulnya mengacu kepada sifat ataupun watak Bani Israel
yang suka mempertanyakan sebuah syariat, di mana konteks mempertanyakannya lebih dengan niat agar nggak dikerjakan, gitu loh Pak. Ya. Tapi kalau Anda bertanya karena niatnya memang pengen ngerti supaya gimana sih pelaksanaan yang sesuai dengan sunnah Nabi, ya, maka itu tidak mengapa. Tapi tidak perlu berlebih-lebihan sehingga nanti mempersulit diri kita. Ya, sebut misalnya kalau pada kasus Bani Israel, ketika mereka diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, ya, seekor sapi atau tepatnya sapi betina, Baqarah. Ya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Seandainya Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah menyembelih sapi betina itu nggak banyak bertanya, sing penting sapi, sing penting betina. Entah beratnya berapa, harganya, modelnya, warnanya, kemudian sifat daripada atau ciri itu tidak dijelaskan, sehingga harusnya kalau mereka langsung melaksanakan perintah menyembelih sapi itu tanpa memperumit diri, itu mudah sekali. Tapi ternyata Bani Israel ketika diperintahkan untuk nyembelih sapi, mereka bertanya sesuatu yang sebenarnya tidak substansi. Sapinya yang warna apa? Gitu kan? Ya. Akhirnya ya turunlah, karena mereka nantang, ya dijawab, sapinya yang berwarna agak kuning, keemasan, warnanya indah, berkilau, dipandang itu menyenangkan. Ya. Terus nanya lagi belum puas, ya, sapinya jenis model kayak apa? Turun lagi ayat, ya, sapinya itu tidak pernah dipakai untuk membajak, ya, sapinya tidak digunakan untuk tidak digunakan untuk membajak sawah, tidak dipekerjakan, gitu ya. Masih nggak puas lagi, tanya lagi. Akhirnya mereka betul-betul mendapatkan sapi itu dengan perjuangan yang luar biasa. Dan Anda tahu berapa harga sapinya? Harga sapinya sama dengan berat emas sapi tersebut. Jadi harganya seberat, ya, emas seberat sapi tersebut. Nah, bayangin sapi berapa itu? Ya, sapi sebutlah misalnya 3 kintal. Nah, itu dia harus membeli sapi tersebut dengan harga 3 kintal emas. Karena apa? Yang punya ini adalah seorang anak yatim yang soleh sekali, dan diwasiatkan ataupun dia tidak pernah berniat untuk menjual sapi tersebut. Tapi karena Bani Israel ngotot, ngeyel, pokoknya harus dapat berapapun kau minta. Akhirnya Allah mengilhamkan supaya anak yatim tadi menjual sapi tadi dengan harga seberat emas, ya, emas seberat sapi tersebut, begitu ya. Akhirnya mereka malah kesulitan sendiri. Nah, ini kalau di konteks kita, kira-kira nih, ya, contohnya yang paling mudah, sebutlah pakaian. Ada nggak dalam Islam itu aturan model pakaian wanita atau pria harus begini begitu? Nggak ada. Sing penting menutup aurat, ya, tidak membentuk tubuh, tidak tasyabuh dengan, kalau baju laki-laki ya jangan kayak perempuan, baju perempuan jangan kayak laki-laki misalnya, ya. Adapun bahannya, warnanya dan lain sebagainya dalam Islam luas. Tidak perlu kemudian kita sampai melakukan pembatasan yang sebenarnya dalam syariat itu tidak ataupun mengkritik model-model pakaian yang sebenarnya dalam syariat dibebaskan, ya. Sebutlah misalnya bayar fidyah, ya, ataupun syariat-syariat yang lain yang sifatnya umum, mau menggunakan makanan harian. Nah, makanan harian kita macam-macam, beda-beda, sudahlah, ya, kita tidak perlu mempersulit diri kita sendiri. Intinya dalam melaksanakan sunnah, apa yang kira-kira dibiarkan tidak perlu kita kemudian mendetailkan. Kenapa? Nanti kalau kita detailkan malah sulit sendiri. Ya, ini pesan dari hadis ini demikian. Ya. Kemudian
Kita langsung masuk, saya lompat kepada hadis yang saya anggap cukup penting karena ini pembahasannya paling panjang nih ya. Hadis yang ke 70 ya. Masalu ma ba'asani Allah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna masala ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sali ghaishin asaba ardon fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma fa'ambatatil kala wal usbal katsir wa kana minha ajadibu amsakatil ma fanafa'allahu biha annasa fasyaribu minha wasaqu wa zar'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala fadzalika masalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'asani Allah bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Ya. Dari Abu Musa dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutus oleh Allah. Maksudnya Rasulullah itu diutus dengan membawa petunjuk dan ilmu, hudan dan ilm. Kata Rasulullah, petunjuk, hudan, ilmu yang Allah datangkan melalui Rasulullah mirip seperti air hujan yang turun dari langit. Ya, asoba ardon, air hujan itu kemudian jatuh ke tanah. Nah, tanah itu siapa? Tanah itu kita. Kita ini tanah. Kita manusia terbuat dari tanah. Ya, kita diumpamakan oleh Nabi seperti tanah. Nah, ternyata tanah itu modelnya beda-beda, Pak. Kualitasnya satu dengan yang lain tidak sama. Kata Rasulullah, jenis tanah yang pertama itu adalah ta'ifatun thayyibatun, tanah yang subur dan bisa menyerap air. Fa'ambatatil kala wal usbal kasir. Air hujan yang jatuh ke tanah yang subur gembur ini, maka esoknya menumbuhkan aneka macam tetumbuhan, pepohonan, rerumputan, ya, sayur-sayuran, buah-buahan dan semua yang menyenangkan manusia. Nah, ini tanah yang berkualitas. Kena siram air, lalu tumbuhlah di atasnya segala macam jenis pohon yang membawa kebaikan. Ya. Ini model tanah yang pertama. Model tanah yang kedua kata Rasulullah, ya, yaitu ajadib. Kanat minha wa kana minha ajadib. Ada model tanah yang sifatnya keras, agak cekung, melengkung, ya. Amsakatil ma, di mana air hujan tadi yang turun kemudian tertahan, nggak meresap ke bawah sampai kemudian membentuk sebuah empang, sampai kemudian membesar menjadi sebuah, ya, dari mulai kolam, empang, akhirnya menjadi waduk, bahkan kemudian menjadi danau, gitu ya. Karena airnya, tanahnya tanahnya keras, begitu kan. Tapi bentuknya agak cekung, ya, sehingga air yang tertahan, tidak ada pohon yang tumbuh di situ, tetapi airnya kemudian digunakan oleh manusia, ya. Allah menjadikan empang danau waduk tadi sebagai manfaat, sebagai sarana yang membuat manusia bisa mengambil manfaatnya. Dialirkanlah ke perkebunan mereka, dialirkanlah ke tempat peternakan dan kandang-kandang mereka, sehingga walaupun tanah tadi tidak mendatangkan, tidak menumbuhkan pohon, tetapi air yang menggenang tadi bisa banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kemudian Rasul mengatakan apa? Nah, yang ketiga itu ada yang model lain. Asoba ta'ifatan mina ukhra innama hiya qi'an. Tapi ada yang model yang ketiga itu, yaitu tanah yang tandus, yang tidak bisa menahan air, tapi juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mirip seperti tanah perengan,
mirip seperti selokan, mirip seperti tanah berbatu licin yang kalau air itu lewat maka segera hilang. Ya, kalau bahasa kasar kita, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ngaji bertahun-tahun orang paham begitu. Ya, diajari tiap hari tapi nggak mudeng. Itu nomor 3 ya. Kalau yang nomor 1 bagaimana? Ya, ngaji 6 tahun jadi kiai begitu Pak. Ya, langsung jadi ustadz, langsung bisa ngisi lagi. Ya. Nah, yang nomor 2 bagaimana? Nomor 2 ngaji pinter, banyak hafalannya, tetapi pemahamannya tidak sebagaimana yang pertama. Ya, ditanya ngerti ilmunya, tapi kontraktek tepatnya dia itu akademisi, bukan praktisi. Paham nggak Pak? Ya. Nomor 2 itu kayak dosen ekonomi, tapi rawani dodolan, Pak. Koyo dosen pertanian nggak punya sawah. Koyo dosen peternakan nggak punya kandang. Koyo dosen perikanan nggak punya empang, begitu loh. Pinter berteori, jago membuat konsep, tapi nggak berani melakukan, begitu loh. Ya. Kita butuh nggak Pak sama dosen yang kayak gini? Butuh, ya. Kita butuh sama komentator itu butuh gitu ya. Komentator itu kan kalau ngomentari sepak bola winter repol begitu ya. Tapi belum tentu kalau nendang bisa. Tapi dibutuhkan orang yang menjadi analis, itu dibutuhkan. Analis ekonomi dibutuhkan, analis politik dibutuhkan, walaupun dia tidak terjun di partai politik. Gitu loh. Ya. Akademisi itu tetap dibutuhkan. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana nih kita mengambil sikap ya. Karena memang ternyata di antara para sahabat juga ada yang seperti ini. Jadi secara umum Nabi memberi gambaran 3 model ya. Model pertama tanah subur, tumbuh segalanya. Model kedua tanah cekung keras, menampung air, nggak tumbuh di atasnya. Model ketiga tanahnya keras dan tidak bisa menampung apa-apa. Nah, kira-kira kalau mayoritas manusia kebanyakan di mana Pak? Nomor 3. Nah, tapi nggak apa-apa ya, asal nanti tidak masuk dalam yang tercela ya. Jadi kalau yang nomor 3 ini Nabi kan menggambar, demikianlah perumpamaan orang yang paham agama Allah ya. Nomor 1 itu tanah yang subur adalah orang yang faqih, tafaquh fiddin, belajar ngaji, kemudian jadi ustadz, jadi kiai, ngajar lagi ya, dapat ilmu sebarkan, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua adalah, jadi kalau yang pertama dengan kedua semacam itu, yang ketiga adalah tipe orang yang sama sekali tidak peduli dengan agama Allah dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Jemaah sekalian, beberapa waktu terakhir ini saya banyak mengangkat tema tentang pentingnya pendidikan berpikir, gitu ya. Sore tadi juga sebagai tausiah kedatangan para santri, saya mulai dari pentingnya segera move on setelah kita berlibur panjang. Jadi begini, kalau kita perhatikan hadis ini kan berbicara tentang bagaimana seorang hamba memaksimalkan potensi akal yang Allah karuniakan kepada dia. Kenapa? Kalau kita nggak mau kerja keras, berpikir keras, nggak mungkin kita dapat ilmu yang banyak. Kalau kita nggak bersusah payah untuk belajar, menghafal, merenung, mentadabburi, maka kita nggak banyak dapat ilmu. Ini hadis berbicara tentang bagaimana mensyukuri nikmat berupa akal. Saya katakan bahwa kita ini lebih mudah untuk menerima atau menjalani, melaksanakan rasa syukur pada nikmat-nikmat yang lain. Anda dikasih nikmat berupa harta, syukurnya bagaimana? Dibelanjakan di tempat yang tepat, disedekahkan kepada orang banyak. Ya, kita diberi badan sehat, syukurnya bagaimana? Pakai buat ibadah, pakai buat nolong orang, pakai buat amal ibadah dan sebagainya. Kita diberi waktu, kita gunakan untuk yang baik-baik.
Kita diberi apa lagi? Diberi kesehatan. Kalau nikmat-nikmat yang tadi saya sebutkan itu lebih mudah untuk kita aplikasikan, implementasikan bentuk syukurnya. Nah, yang paling sulit atau yang paling jarang, yang kita males itu adalah mensyukuri nikmat berupa akal. Ya. Bagaimana bentuk syukurnya? Ya kita putar otak kita ini, kita bekerja keras untuk mikir dan merenung setiap hari sampai kemudian nanti melahirkan banyak ide dan gagasan yang memberi manfaat kepada banyak orang. Ya. Buat kita orang Indonesia menjadi sangat terasa sekali. Sampai ada anekdot lomba pameran otak internasional, itu otak orang Jepang itu paling murah katanya. Ya, karena secondnya itu sudah tinggal 10% begitu Pak. Otak orang Jerman 30%, otak orang Amerika 50%. Nah, otak Indonesia paling mahal. Kenapa? Rata-rata original, second 99% begitu loh ya. Maksudnya apa? Jarang dipakai begitu loh. Jarang diasah, jadi masih utuh, masih original ya. Apalagi dengan lahirnya sarana dan teknologi, makin bikin kita males mikir. Dulu jangan kalau melakukan perjalanan kemana itu sebelum ada Google Map, ya itu kan bekerja keras loh Pak. Ya, insting, intuisi untuk mengetahui jalan itu hidup itu. Ya, betul-betul kita praktekkan, malu bertanya sesat di jalan itu terasa gitu kan. Dari itu saja kita dapat banyak ilmu. Ilmu bagaimana ngobrol dengan orang, bertanya jangan cuma buka jendela, ya. Kemudian mengucapkan terima kasih ketika diberi tahu. Ini kan banyak itu. Tapi begitu sekarang dapat nggak ilmu itu Pak? Sudah nggak ada ya. Belok kiri 200 meter gitu ya. Tujuan Anda di sebelah kanan. Nah, itu kita sudah nggak dapat ilmu silaturahmi, ilmu ngobrol dengan orang dan seterusnya ya. Dan kita nggak dikenalkan itu dengan kecerdasan spasial itu kita nggak dapat itu ya, karena udah pokoknya manut Google gitu aja kan. Kalau waktu dulu kan nggak begitu. Dan banyak lagi ya, anak-anak kecil kita sudah nggak kenal aneka macam kencur, jahe, tumbar, merica, bawang merah, bawang putih, apalagi taunya satu Reko begitu loh ya. Mereka sudah nggak hafal, nggak bisa membedakan benda-benda tadi ya. Kemudian hampir semua problem kita klik Google muncul jawabannya. Kita jarang mengasah otak kita untuk kemudian mencari tahu apa hakikatnya ya. Jamaah sekalian, ayat dalam Quran yang pertama turun bunyinya memang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Perintah untuk apa? Membaca. Tapi dalam Quran nggak ada celaan ataupun hujatan kepada yang tidak membaca. Afala taqraun itu nggak ada. Ya. Yang ada dalam Quran bunyinya adalah afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Ya. Apa maknanya? Bahwa perintah membaca iya, itu perintah pertama. Tapi bukan berarti kemudian selesai hanya dengan membaca. Membaca yang baik adalah membaca yang dilanjutkan dengan berpikir dan merenung, berpikir dan tafakur. Itulah membaca yang bernilai. Kalau tidak, maka sebanyak apapun bacaan kita tanpa pemikiran, perenungan dan tadabbur, itu hanya akan menjadi sampah informasi. Berbeda kalau kita baca dengan tadabbur dan tafakur, itu akan melahirkan jutaan inspirasi gitu ya. Kita hanya dapat inspirasi kalau pakai merenung. Kalau cuma baca tok, dijual murah begitu ya. Cuman dibaca, enggak bakal Anda punya rumah itu. Tapi kalau Anda mikir, berapa ya? Oh, ada nomor teleponnya, coba hubungi dan seterusnya. Oh, ternyata sekian. Gimana caranya ya?
Ini supaya saya bisa dapat dengan harga yang murah, atau saya dapat keuntungan. Itu semuanya pakai mikir. Kalau nggak mikir, nggak bakal kita kemudian mendapatkan. Ya. Dan saya agak sedih kalau sudah masuk bab yang satu ini, kualitas berpikir kawan-kawan kita ini rata-rata banyak nyerah di tengah jalan. Ya, sebutlah misalnya nih, tiap bulan itu kan yang ngelamar kerjaan di tempat kami itu ada 10-15 amplop lamaran nih Pak. Ya. Itu ada yang nanyanya begini, Ustaz, Mbok saya dikasih kerjaan lah, apa aja lah, terserah lah. Ya, kon asa-asa, kon isa-isa, kon umbah-umbah. Ya, jadi satpam yo mau, angkut-angkut yo siap. Sing penting satu, ojo kon mikir gitu. Itu loh, ya. Pokoknya apa aja siap, yang penting satu, ojo kon mikir gitu loh. Itu nggak sedikit Pak, ya. Dan rata-rata yang ngelamar itu modelnya begitu, seneng dengan pekerjaan yang tidak perlu mikir, begitu kan, ya. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, pertumbuhan perkembangan apapun itu munculnya semua dari apa? Pemikiran, ya. Itu tanah Gunung Madu Darussyahadah itu 30 tahun lalu, kalau orangnya nggak ada yang mikir, ya udah tetap kayak begitu, gitu kan? Ya, itu bisa tumbuh, tambah, berkembang, gedungnya, unitnya, itu karena tiap hari mikir terus gitu loh. Piye carane kan begitu, ya. Nah, maka ini budaya ataupun sebuah sikap hidup yang harus mulai kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan mohon maaf, ya, kita harus nyadari betul ya, bahwa malesnya kita berpikir itu dampaknya nanti serius pada keluarga kita, pada kualitas komunikasi kita, pada kualitas pelayanan kita kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, ngapunten ibu-ibu punya suami males mikir, gitu kan, ya. Setiap nanya, karepmu terserah, jengkel loh Pak, gitu loh, ya. Wong Anda pemimpin kok, setiap diminta solusi karepmu terserah, begitu, ya. Itu yang di rumah jengkel sekali kayak begitu. Mereka senang kalau punya suami yang ketika istri punya problem, suami berpikir, bekerja keras untuk kemudian menghadirkan solusi. Itu yang paling ditunggu oleh mereka, bukan terserah, ya. Nah, jemaah sekalian, ya. Kemudian fenomena anak-anak sekarang yang malas mikir, dampaknya cukup serius. Apa itu? Pengen mendapatkan sesuatu secara instan, tidak mau menerima bahwa apa yang kita inginkan harus ada proses. Lihat itu orang korupsi, lihat itu orang ngerampok, lihat itu orang melakukan sesuatu yang memang seakan-akan otaknya nggak dipakai, gitu ya. Itu berangkat dari memang tidak terbiasa ketika mau melakukan sesuatu dengan berpikir, ya. Maka dalam Islam itu Allah memberikan pujian betul kepada mereka yang mau menggunakan otaknya untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liul albab. Siapa ini ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, kembali kepada hadis ini. Jadi para ulama menjelaskan contoh yang pertama, tanah subur yang mengeluarkan tanaman ini seperti sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang-orang yang otak mereka ataupun kualitas ruh mereka mirip seperti tanah yang sangat subur, yang begitu petunjuk datang kepada mereka, tumbuh di atas tanah tersebut aneka pohon hikmah yang membuat kita mengambil manfaat dari mereka, ya. Model yang kedua, tanah yang menggenang, ini diantaranya seperti sahabat Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tidak sama dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dalam masalah keilmuan. Tapi Anda tahu, Abu Hurairah itu masuk Islam
pada tahun ke-8 Hijriah. Sempat ketemu Nabi hanya dalam waktu 3 tahun. Ya, sempat kesulitan untuk menghafal sampai minta didoakan, dan doa Rasul kemudian dikabulkan. Dan Anda tahu dalam waktu 3 tahun Abu Hurairah berhasil menduduki peringkat pertama dalam menghafal hadis. Lebih dari 5.200 hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah. Kita akan temukan Bukhari Muslim itu ada 500 hadis. Ya, an Abi Hurairah itu banyak sekali. Padahal beliau masuk Islamnya cuma 3 tahun ketemu Nabi. Abu Bakar 23 tahun, gitu kan? Ya, Ali bin Abi Thalib 23 tahun. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang paling cerdas, hafalan hadisnya hanya separuh, kurang, ya 2000 sekian dibandingkan dengan Abu Hurairah, gitu kan. Tapi Anda sangat kesulitan ataupun jarang mendapatkan di dalam kitab-kitab para ulama tafsir maupun syarah hadis kok kalimatnya begini, qala Abu Hurairah an hadhil ayah. Ya, Abu Hurairah berkomentar tentang ayat ini. Itu nggak kita temukan, bukan nggak kita temukan, jarang sekali. Kenapa? Beliau tipe penghafal, bukan tipe explore. Bisa dipahami ya? Ya, nek ngapal pinter, tetapi kalau kemudian memahami hadis, nah itu tidak sekualitas sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, di mana beliau paham banget maksudnya hadis ini apa. Makanya Nabi mengatakan apa? Farubba muballagin au amin samiin. Boleh jadi, ya kan Nabi waktu itu mengatakan begini, ya hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kenapa? Boleh jadi yang disampaikan lebih paham daripada yang menyampaikan, gitu ya. Ya ini Abu Hurairah menyampaikan, tetapi ulama-ulama yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah boleh jadi ilmunya lebih tinggi daripada Abu Hurairah. Ibaratnya saya ini pemilik mata air, gitu ya Pak. Saya pemilik mata air. Harta saya cuma mata air. Ya, saya cuma punya air. Tapi yang ngambil air tadi kemudian dibelokkan ke kebun yang subur, itu dia bisa lebih kaya, lebih banyak perbendaraannya dibandingkan yang punya air tadi. Nah, itulah sahabat Abu Hurairah dicontohkan mirip seperti tanah yang keras, cekung, kemudian menampung air. Ya, nah yang sebagian besar itu nomor 3. Makanya jumlah ulama para sahabat sedikit, nggak banyak. Sahabat Nabi ada 124.000, gitu ya. Yang jadi ulama ada 1.000 nggak? Nggak ada. 100 saja nggak ada, gitu kan? Ya, sahabat yang jadi ulama nggak nyampe 100, yang dimasukkan oleh para ulama sebagai apa? Kibarul ulama dari kalangan sahabat, nggak nyampe 100. Antum lihat 60 sahabat Nabi versi Khalid Muhammad Khalid, atau 101 sahabat Nabi versi siapa itu? Penulis buku ya pokoknya Mahmud Al-Misri, ya, Syekh Mahmud Al-Misri. Itu menulis 101 sahabat. Itu dari 101 yang beliau tulis, yang ulama berapa? Enggak semuanya adalah ulama. Artinya memang kelompok yang tanah subur ini nggak banyak, gitu kan ya. Tanah subur nggak banyak. Maka apa? Kalau di kalangan sahabat saja kayak begitu, apalagi di kalangan kita, gitu loh Pak. Ya, wajar kalau kemudian kebanyakan kita adalah nomor 3. Ya, bal ngaji lali, begitu kan ya. Ditanya apa ya? Wis pokoke begitu kan ya. Nah, tapi nomor 3 ini tentu yang dicela itu adalah yang menolak, yang tidak mau mendapatkan petunjuk. Ya, maka buat orang-orang awam itu ada batas minimal. Apa batas minimalnya? Saya memperhatikan begini Bapak Ibu sekalian ya. Ini kecerdasan para ulama kita, para wali songo dahulu ketika mendakwahkan ajaran Islam. Mereka punya batasan minimal. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Sing penting je Islam. Makanya para kiai-kiai dulu itu ketika mendakwahkan ajaran Islam nggak yang berat-berat. Kenapa? Ya, kenapa mereka Wali Songo khususnya Sunan Kalijogo yang paling kental dengan nuansa Jawanya, menyelamatkan mereka dari kekufuran lebih penting daripada menjadikan mereka seorang ulama, mujahid, mujtahid, fuqaha. Itu berat, gitu kan? Ya. Sementara apa? Dalam Islam batasan minimalnya sing penting matine muslim. Lah muslim itu standarnya apa? Sing penting sholat, gitu Pak. Ya, nggak harus jadi fuqaha, ulama, mujahid dan sebagainya. Nah itu mah levelnya orang-orang khusus. Tapi kalau menjaga iman masyarakat, nggak usah sing abot-abot gitu loh Pak. Ya, makanya sudah jenengan itu ngaji itu targetnya bukan jadi kiai gitu kan. Yang penting imannya masih terjaga, ibadahnya terpelihara, nggak muluk-muluk. Ya, nggak usah kemudian kita menyalahkan masyarakat, diulang mudeng-mudeng. Ya memang targetnya nggak ke situ gitu loh. Ya, saya juga nggak nuntut yang macam-macam kok Pak. Yang penting teko, ngono lho Pak ya. Teko, gelem ngaji, dapat berkahnya majelis kan gitu. Nggak harus semuanya jadi ulama. Kenapa? Nggak mungkin. Di kalangan sahabat saja nggak mungkin, apalagi di kalangan kita, gitu loh ya. Nah, yang penting gelem ngaji, itu insya Allah nanti bisa masuk dalam kategori wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang nggak bagus itu yang sampai pada level ngaji saja nggak mau, gitu kan? Ibadah menolak, hobinya dosa, maksiat dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita ini kan ya. Walaupun apa? Selama mereka muslim, tetap beri harapan kepada mereka. Ya. Kenapa? Keislaman itu tidak akan hilang gara-gara dengan dosa besar. Gitu ya. Yang penting jangan syirik, jangan kufur. Bahwa masih ada saudara kita yang bergelimang dengan dosa, itu tetap saudara. Yang tetap harus kita istilahnya apresiasi. Kita apresiasi keislaman mereka, macam itu ya. Karena tadi ya, ini makanya kalau kita lihat para ulama dulu tuh sudahlah apa aja istirahat posting penting Islam. Ini kultur Indonesia tuh kayak begitu Pak ya. Supaya kita nggak banyak konflik dengan masyarakat, nggak banyak bentrok, bisa damai. Ya, kita nggak nuntut masyarakat sampai kemudian jadi koyo santri semuanya, itu ya nggak mungkin gitu kan ya. Bahkan ada masyarakat tertentu yang sing penting mereka nggak ngerecoki aja kita udah seneng gitu loh Pak. Itu ada yang levelnya semacam itu. Maka tetap harus kita apresiasi. Tidak harus mereka kita tuntut harus menjadi seorang yang soleh dan muslih sekaligus ya. Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ini dalam masalah berpikir, ini kan hadis Nabi mengajarkan level 3 level tadi ya. Kalau kita kembangkan, saya baca sebuah tulisan menarik ini untuk kita renungkan tentang masalah berpikir. Jadi otak manusia ini dalam level berpikirnya ada 4 tingkatan. Ya. Level yang pertama level otak gudang. Otak gudang itu kayak apa? Ya kayak kebanyakan kita ini otak gudang Pak. Gudang itu apa? Dimasukkan, gitu kan ya. Tapi nanti nek ditakoi bingung, gitu ya. Ngaji sudah bertahun-tahun tapi ditakoi ini lali. Itu otak gudang. Karena gudang itu biasanya rapi atau berantakan? Berantakan ya. Jadi kita nyimpen filenya itu asal-asalan, gitu kan. Gudang itu mirip seperti kalau kita punya tas koper diisi baju tapi dikuel-kuel. Baju dikuel, celana, anduk, sabun, buku, kertas jadi satu. Ketika dibutuhkan, aku butuh gunting sama penggaris. Itu bingung. Endi ya? Akhirnya diudal-udal semuanya. Dan otak gudang itu biasanya apa? Cepat penuh, gampang panas, gitu loh ya. Artinya ngaji suwe dikit ngantuk biasanya, gitu loh ya. Moco banyak sedikit langsung pusing, begitu loh ya. Itu ciri-ciri otak gudang. Nggak muat banyak gitu loh Pak ya. Nggak muat banyak ya. Jadi kita ini punya minat baca tapi tidak punya daya tahan membaca, gitu ya. Seneng baca tapi nggak punya daya tahan. Kuat nggak kira-kira 3 jam jetu begitu ya. Ya. Itu 10 menit angope ping 8 begitu ya.
Itu daya tahan membaca kita sangat terbatas. Nah, level yang kedua lebih tinggi lagi, namanya otak perpustakaan. Nah, perpustakaan itu lebih rapi. Perpustakaan itu saya melihat seperti santri yang belajar urut dari kitab yang dasar sampai yang paling tebel. Nek ditanya kayak Abu Hurairah tadi, ya bisa menjawab tapi nggak bisa praktek, begitu loh, ya nggak paham isinya. Itu level otak perpustakaan, ya. Jadi seperti anak kita yang hafal Quran tapi nek ditanya tafsirnya nggak mudeng. Ini cara melaksanakan mana? Wah, mudeng aku, yang penting ngapal tok, begitu ya. Ditanya bisa jawab. Itu level perpustakaan. Seperti kalau jenengan masuk perpustakaan itu sudah tertata, psikologi, sejarah, fikih, bahasa dan sebagainya, lebih rapi. Nah, tapi dia tidak mendatangkan hal yang baru. Nah, yang ketiga, otak laboratorium. Itu yang sudah mampu memix sejumlah informasi ini sama ini diadu jadi ini, ya. Anda masuk ke laboratorium herbal misalnya, jahe, kencur, tambah minyak zaitun, tambah ini jadi produk apa, gitu nggak Pak ya? Ya, kalau di laboratorium parfum itu aroma ini tambah aroma ini nanti jadi ini. Kalau itu dicat begitu ya, warna biru tambah merah jadi ungu, begitu kan ya, tergantung berapa persentasenya. Itu artinya otak nomor 3 ini yang tadi saya bilang, seperti akademisi, seperti dosen ekonomi tapi nggak berani jualan, seperti dosen pertanian nggak punya sawah, seperti dosen peternakan nggak punya kandang. Pinter berteori tapi nggak bisa mengaplikasikan. Nah, yang paling keren itu nomor 4, otak rumah produksi. Itu loh Pak, ya. Otak rumah produksi itu seperti kita ngerancang satu konsep, habis itu kemudian diproduksi massal. Bikin satu desain, habis itu dicetak jutaan eksemplar, begitu loh Pak. Yang mendapat manfaat banyak. Kalau ada dosen yang hanya bisa ngajar teori ekonomi, nggak bisa bisnis, itu yang dapat manfaat cuman mahasiswanya. Tapi kalau dia punya perusahaan, punya karyawan, yang dapat manfaat ribuan karyawannya, jutaan konsumennya. Kira-kira gitu Pak. Ya. Kalau ada dosen peternakan hanya bisa berteori, unggas ini, varietas ini jadi begini kalau dicampur, ya, itu yang dapat manfaat hanya mahasiswanya. Tapi kalau dia bisa bikin kandang ayam, maka akan ada jutaan konsumen yang bisa menikmati hasilnya. Nah, berbicara tentang bagaimana kita menebar manfaat, level 1 inilah yang dikatakan tadi khairukum anfa'ukum linnas, menjadi orang yang paling bermanfaat ketika mampu menebarkan manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan itu dimulai dari mau berpikir. Ya, suami kalau mau mikir terus nanti akan ada banyak hal yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh anak dan istri. Ya, saya merasakan bagaimana kalau kita nggak berhenti mikir, ya orang akan terus mendapatkan manfaat dari kita. Nah, inilah Allah hargai betul orang-orang yang mau bekerja keras dengan akalnya. Nah, maka mari jamaah sekalian, khususnya buat bapak-bapak, karena tak sedikit, jangankan kok mikir umat yang luas, mikir tanggung jawab kepada keluarga saja banyak yang membebankan kepada orang, gitu loh Pak. Ya, maka perlu kita syukuri nikmat akal yang Allah berikan ini dengan terus merenung, tadabbur, tafakur, ada ide, tulis, kemudian praktekkan, maka nanti ya Allah akan mengajarkan kepada kita apa-apa yang belum kita ketahui kalau kita mau banyak berpikir. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.